Saya sudah menawarkan aja beliau, yuk ketemu Pak Jokowi, ya, terus yuk bisa bicara langsung. Ngapain ketemu? Nah, ya kan sudah mulai kan? Artinya itu tidak ada yang namanya katakanlah restoratif justice pun tidak akan ada. Mas Andi, ini menarik. Jadi sudah ngajak untuk ketemu Pak Jokowi. Ini harus dihentikan. Ini maksudnya proses hukum ini harus dihentikan. Di Polda maksudnya? Di semua tempat. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya pikir begini, ini harus dihentikan. Ini maksudnya? proses hukum ini harus dihentikan. Di Polda maksudnya? Di semua tempat. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini Prof Hakim Agung 2011-2013 2011-2018 menyatakan bahwa proses hukum terhadap Roy CS harus dihentikan. Dihentikan kalau memang tidak ada mediasi lagi. Kan mereka nggak menerima mediasi. Ya kalau nggak mau terima berarti presiden punya hak. Kenapa harus dihentikan, Prof? Kan ada Pak Jokowi yang merasa dirugikan. Begini ya, ini akan menimbulkan satu bagi saya polarisasi namanya. Polarisasi hukum dan politik. Dia akan merambat ke semua tempat yang menjadikan instabilitas negara. Ini berbahaya, bukan Indonesia saja, bahkan internasional. Hati-hati, ini seorang presiden, mantan presiden. Artinya ini menjadi wajah dari hukum Indonesia. Kalau ini salah penanganannya, ini merugikan Indonesia. Pertikaian dua kubu ini akan merugikan Indonesia. Merugikan bukan hanya Pak mantan presiden atau Pak mantan menteri. Ini Prof sebaiknya duduk sini, Prof. Prof Gayus saya tahu Prof Gayus adalah sosok yang objektif. A dikatakan A, B dikatakan tidak B. memihak. Ya. Saya tahu, berdiri Prof, atas apa yang saya pahami dan saya yakini. Tapi kan begini Prof, oke, saya berdiri di tengah, tapi saya ingin tanyakan begini, bagaimana kemudian ketika orang sudah merasa dirugikan, lalu kemudian proses hukumnya dihentikan? Ada rasa keadilan juga bagi yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Kalau kita ingat kasus Tom Lembong, ya. Dihukum 3,5 tahun, pun dihentikan oleh Presiden, karena apa? Saya meyakini ada kekhawatiran bahwa nanti kalau dilanjutkan proses hukum ini, bisa menjadikan polarisasi politik dan hukum, merambat ke semua pihak. Yang nggak diuntungkan Arang dan Abu. Ini usul saya malam hari ini agar didengar Presiden. Dan Presiden hari ini baru menandatangani rehabilitasi terhadap 3 orang di kasus korupsi ASDP. Ira Puspadewi dan kawan-kawan yang kemudian ditandatangani oleh Pak Prabowo. Dan ini bukan yang pertama karena sebelumnya ada amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Jadi Presiden tentu mendengarkan hal ini. Presiden inilah yang sebenarnya Presiden harapkan saat ini. Dengan ketegasannya, bahkan dengan ide-idenya. Beliau bukan. Tapi dalam proses hukum ini apa bisa dihentikan? Kalau seandainya sudah diputus vonis, kan yang kita lihat sudah divonis baru bisa dihentikan. Oh tidak selalu, justru ini yang sebelum diputus pengadilan ini lebih asli dari bentuk abolisi. Bentuknya apa, Prof? Ya menghentikan proses hukum yang akan dikhawatirkan. Presiden nggak mengintervensi hukum? Tidak, dia punya hak politik yang berkaitan dengan hukum. Abolisi, amnesti. Itu semua bagian-bagian dari Presiden melakukan tindakan-tindakan agar stabilitas negara dan keamanan negara. Hukumnya adalah salus populi lex exto. Keselamatan. Ya bisa juga pakai itu. Keselamatan umum adalah hukum tertinggi. Hukum tertinggi. Exto ya. Jadi yang dia memang tidak ada lagi. Tapi saya berharap sekali lah. Ini carut marut ini sudah terlampau lama. Udah sekian tahun. Oke. Saya tertarik, bagaimana kemudian Presiden bisa menghentikan? Telepon Kapolda misalnya atau telepon Kapolri, hentikan. Kan rasanya sulit untuk dibayangkan. Tidak usah. Gimana, Prof? Satu pesan abolisi cukup. Walaupun dalam proses hukum ini masih penyidikan bisa diabolisi. Justru sebelum putus ini lebih baik. Kalau tidak mesti amnesti nanti. Bagi yang salah diampuni. Itu satu hak atau satu kewenangan Presiden juga. Tapi ini mumpung belum ada putusan hukum, maka hentikan saja. Karena ini polarisasinya akan jauh. Tapi kalau gini Bos, kalau seandainya ini dihentikan, Mas Roy dan kawan-kawan kan akan tetap menagih kebenaran itu, versinya Mas Roy dan kawan-kawan. Artinya tidak akan berhenti juga. Abolisi dikenal permanen. Pada pengalaman negara lain, abolisi tidak permanen.
bisa diberikan waktu untuk ketenangan semua, Iya. setahun misalnya. Oke, enggak, saya ajak Prof untuk kemudian membayangkan ketika misalnya Presiden Prabowo kemudian melakukan abolisi, selesai kasus hukumnya, oke, satu hal. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan kan nggak akan berhenti. Karena menurut keyakinan Mas Roy dan kawan, menurut saya nggak salah juga, mereka punya keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka akan terus menyuarakan itu dan terus menuntut itu. Tidak ada nilai plus untuk itu bagi negara. Oke, tapi Tidak ada nilai plus. Kan Ini enggak- pribadi-pribadi. Iya. Pak Roy membuktikan dan menyatakan kerugian apa diterita secara langsung. Secara langsung. Undang-undang mengatakan begitu. Jadi secara langsung apa yang diulang kalau Pak Roy CS mantan menteri yang bermusuhan dengan perkara maksud saya. ya maksudnya Prof mau memberikan tausiah kepada Mas Roy kalau udah diabolisi ya udah stop gitu. Ya, saya memberikan pandangan pada publik. Kita publik jangan terpolarisasi, ikut-ikutan. Oke. Paling tidak. Ya. Tapi kalau ada penghentian total melembong, kenapa tidak kepada perkara ini? Tapi saya ada pertanyaan karena Prof tahu ada 3 pengadilan ya. Pertama di pengadilan Jakarta Selatan atau Utara? Selatan ya, Utara kalau nggak salah, PN Jakarta Utara. Terus kemudian di pengadilan Sleman dan satu lagi di pengadilan Solo. Tiga-tiganya 7 pengadilan. Bahkan 7 ya, yang saya dengar 3, tapi 7 pengadilan. Ingin kemudian membuktikan ijazah Pak Jokowi, tapi pengadilan tiga-tiganya, yang saya tahu 3, kalau 7 saya nggak tahu. Tiga-tiganya menyatakan bahwa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana Prof menilai ini? Sama di pusat. Apalagi kalau Pusat. Oh, Anda yang Mogat ya? Tangani kasusnya. Boleh Anda cerita dikit? Pertama di pusat. Ini pengacara Mas Roy CS ya? Ya, semua. Jadi pertama di pusat kita ajukan gugatan ijazah palsu itu berlangsung 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan, endingnya 3 kali hakim itu diganti. Ya, dengan proses kita minta bahwa harus sesuai HR 123 itu harus langsung ditandatangani surat kuasa oleh Jokowi. Tapi pada saat itu dia tetap menggunakan kejaksaan. Akhirnya hakim yang ketiga setelah diganti aja prosesnya, jangan presiden tapi langsung Jokowi. Dan putusannya apa waktu itu? NO. NO itu tidak berwenang berarti? Iya, tidak punya wewenang. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dan tidak punya wewenang. Anda menggugat apa sih waktu itu ke PN Jakarta Pusat? Ijazah. Bahwa Pak Jokowi agar menunjukkan ijazahnya? Iya. Hanya sesederhana Jadi itu. 3 selembar. pengadilan ya? 3 pengadilan? Iya, itu setelah Semuanya itu. NO? Bukan cuma 3, lebih. Bahkan lebih ya? Lebih. Jadi 5 pengadilan kalau mana udah aja? keliru. Dan ingat janjinya Pak Presiden. Ada apa nggak pengadilan mana aja? PN Jakarta PN Pusat? Jakarta Pusat, terus Jogja, Solo. Terus mana lagi satunya? Jadi pertama 2 di PN Pusat, gugat Ya. masuk cabut, gugat lagi masuk, satu lagi di Petun Jakarta. Yang cabut ya Jadi bukan 3 ya. Ya. Masuk di Solo, masuk di Klaten, gugat lagi di Solo untuk mobil SMK, itu putusan ditolak, masuk lagi gugatan CLS. Jadi Pak Jokowi ini 7 kali digugat, 2 kali dilaporkan secara pidana. Dan semuanya kandas di pengadilan? Enggak, yang satu sudah diputus, yang SMK gugatan ditolak. Iya. Yang Ya, artinya 5 kandas kan? NO, yang CLS pasti berjalan. Oke. Jadi This is the intinya lawsuit. Yang pidana pun yang di Barreskrim sudah berhenti lidik, Ya. yang Polda Jogja masih jalan. Jadi kami pun masih harus menangani LP Pak Jokowi. Oke. Jadi intinya mumpung ada Hakim Agung, Pak Jokowi, mohon maaf ini, tidak menghormati Perma 1 2016 pasal 6 pasal 7. Maksudnya? Pada saat mediasi itu wajib hadir di pasal 6 dan pasal 7. Itu di Perma 1 2016. Oke. Berulang-ulang kita minta untuk hadir. Apa beratnya hadir? Kalau enggak bawa saja itu selembar supaya case close, selesai. Oke. Saya kira itu aja. Saya ingin pendapat dari Prof Gayus. Ini ada 7 pengadilan tadi disebutkan dan semuanya saya boleh katakan dengan bahasa awam kandas. Kalau 7 Karena itu NO dan berkaitan, kemudian tidak diterima. kalau ketujuhnya berkaitan dengan person yang sama, objek dan subjek yang sama, ya dia bertunduk kepada apa yang diputus presiden. Dan harus dihentikan bagi semua. Kalau ada yang sudah dijatuhi hukuman, inkrah, artinya berkondisi hukum tetap, ya amnesti. Cuma itu saja, hak presiden untuk tidak terpolarisasi masalah ini kemana-mana. Bahkan ke 6 dong, internasional. 6. Yang satu kan soal mobil, lain kan? Kalau sengketanya kan sama dua pihak ini. Oh, Saya jauh katakan, dong, mobil sama ijazah. Gini,
Kelompok pengajunya sama-sama juga. Pak. Perkaranya Enggak, kasusnya 6 soal ijazah. ya kan? perkaranya Jangan boleh, dong mobil digabung sama ijazah, jangan dong. perkaranya boleh beda. Kalau yang bersengketa kemudian menyerpolisasi ke semua pihak kan itu perkara dua pihak itu, mantan menteri dan mantan presiden. Itu persoalan. Tapi pertanyaan saya gini, ketika presiden Pak Sama-sama Prabowo- goibnya, SMK goib, ijazah juga goib. Pak Prabowo memberikan abolisi kepada kasus ini. Apakah kasus ini akan berhenti? Saya meyakini kalau presiden menghentikan dengan izin DPR, artinya rakyat Oke. di sana itu bisa memahami dan menyetujui. Apakah kemudian polemik ini akan selesai? Saya yakin akan reda. Tidak akan reda. Ini kan masa Prof, keredaan. tidak akan reda, Prof. Ya, Saya sudah menawarkan aja beliau, yuk ketemu Pak Jokowi, ya, terus yuk bisa bicara langsung. Ngapain ketemu? Nah, ya kan sudah mulai kan? Lah iyalah. Artinya itu tidak ada yang namanya, katakanlah restoratif Bentar, justice menarik, pun bentar, tidak akan bentar. ada. Mas Andi, ini menarik. Jadi sudah ngajak untuk ketemu Oh, Pak Jokowi. udah. Untuk apa? Oh udahlah, minta maaf aja beres ini. Minta maaf. Iya dari awal udah Atas kita kesalahan apa menurut Mas Andi? Siapa yang salah kok kita suruh minta maaf? Kalau begitu kita ketemu di pengadilan, nggak ada masalah untuk itu. Ya kan kita ya apa yang ditawarkan Prof itu ya kita hormati untuk itu, ya kan? Oke. Tapi kan perlu juga ya standing point dari Pak Jokowi yang ini yang difitnah loh, ya bukan orang yang melaporkan. Masalahnya Pak Jokowi Tapi orang merasa dilaporkan di mana-mana. Pak Jokowi Baru sekali melaporkan, Aiman. Ini udah keringat panas dingin semua. Sebentar. Coba. Difitnahnya tuh apa? Hah? Difitnah itu kalau ijazahnya bener. Makanya kita Lah adu iya. data. Ijazahnya Kita nggak adu bener data kok kalau difitnah. itu. satu merasa difitnah, satu tidak merasa fitnah karena merasa Loh, benar kan Fitnah dua-duanya Anda ini kan luar biasa loh. tidak. ini Nggak ada. hal ini harus Nenek-nenek itu semua tuh. bisa diberhentikan. Oke, gimana Prof? Mana? Yang bisa menghentikan memang harus kepala negara dan kepala pemerintahan hari ini. Kalau yang begitu dengan izin rakyat yang ada di DPR, saya yakin mau tidak mau, suka tidak suka, paham ini akan hilang. Mau Dengan tidak mau. izin rakyat Ya DPR. untuk tidak membahas ini lagi. Tidak, untuk diputuskan tadi. Apakah abolisi ataukah amnesti bagi yang telah diputus. Iya. Kita hormati dan kita dengarkan Prof Ya, Gayus. pertanyaan sederhananya ketika kemudian sudah dilakukan abolisi, kasusnya selesai, apakah perdebatannya masih akan ada atau tidak? Saya yakin 100% perdebatannya itu akan selalu ada. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.